Tuh, Sobat Nvidia. Seperti prediksi Mas Hardi. Korosi Mas ya? Korosi. Customer mengeluhkan tarikan berat. Tarikan berat. Tarikan berat. Berapa biaya yang akan dikeluarkan apabila terjadi hal seperti ini dibanding hanya mengganti Radiator. radiator? Radiator ini jangan dianggap sepele, terutama untuk mobil-mobil Matic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPdia, selamat sore. Masih dari bengkel favorit kita di kota Jogja, ada AHA Motor. Sobat HPdia, saat ini jam menunjukkan pukul 5:10. Kita coba membuat konten yang bermanfaat buat kita semua, terutama pengendara mobil-mobil mobil Matic atau manual. Kita tanya aja langsung dulu dengan Mas Hardi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Ini Mas Hardi jadi montir radiator sekarang. Ini ada radiator, Pak. Ini udah rusak sebenarnya. Rusak. Udah rusak karena kita dapati si air ini dia terkontaminasi dengan oli Matic. Air masuk dengan oli Matic. Campur sama oli Matic. Kita dapati oli Maticnya dia sedikit, sementara airnya ini bertambah banyak. Bukannya berkurang, bertambah. Ini, nah kayak gini, Pak. Apa sih dalamnya kayak gini, Mas ya? Ya, ini dalamnya cuma pipa gini doang. Nah, ini dia pipanya kemungkinan besar ini bocor nih. Ini dia, kelihatan ya. Ini dia air radiator yang kecampur sama oli Matic. Air radiatornya menjadi susu, Pak. Air Matic maksudnya. Air Maticnya bercampur air radiator sepertinya. Ya betul, ini udah bercampur dengan oli Matic. Tuh. Jadi kisahnya mobil ini kita dapati, Pak Topik. Ya. Ketika dia sedang datang ke kami, customer mengeluhkan tarikan berat. Tarikan berat. Tarikan berat. Jadi tarikan berat terus slipnya tinggi katanya. Gitu. Tapi ini kan Matic ya. Terus kita coba scan dulu lah. Di scan ternyata nggak ada masalah. Nggak ada masalah, hanya tarikan berat itu kemungkinan besar. Oh, ini dari pompa bensin. Kami pikir gitu. Kita cek lah pakai alat ukur kan. Tekanan bensin oke, normal. Terus mesin kita coba simulasi di gas, kasih beban, kompresor hidup, motor fan hidup, lampu hidup, ini normal semua ya. Segala yang normal. Terus singkat ceritanya adalah feeling kita kayaknya di Matic nih. Akhirnya kita coba buka ini deh, oli Matic. Ketika kita cek oli Matic, nggak ada isinya, oli Maticnya kosong. Akhirnya kita profil, Pak, ini mohon maaf Pak, ini kemungkinan besar karena oli Maticnya kosong. Ini kita harus ganti oli Matic. Kita belum tahu nih ada kebocoran atau enggak gitu. Kita cek di seal drive shaftnya kering, antara mesin sama transmisi kering. Terus bisa jadi mungkin ya pernah ngetap oli, cuman pengisiannya nggak kurang, nggak pada waktu posisi mesin hidup. Ketika dia dicek kan posisinya belum sirkulasi, Pak, belum terpompa olinya. Akhirnya nggak diisi ulang ketika mesin sudah hidup. Akhirnya kita pastikan ini dulu kapasitasnya dulu. Kita tap oli Maticnya. Ketika oli Maticnya ditap ternyata kecampur dengan yang namanya air. Kayak gitu. Jadi warna oli Maticnya ini seperti ini, Pak. Persis sama kayak gini. Nah, kita kalau bicara masalah CVT pernah nemuin ya, Pak ya? Nah, pernah kita juga tuh. Temuin dia masuk antara cooler sama air. Cooler itu kan dia menghubungkan antara oli sama air. Oli Matic sama air. Nah, di sana air sendiri dia fungsinya untuk mendinginkan ya, bukan hanya mendinginkan, mungkin mengkonstankan suhu Matic ya. Oli Matic ya. Nah, itu ternyata di sana pernah ada kebocoran di coolernya. Nah, kalau untuk yang ini coolernya dia posisinya di sini, Pak. Nih, coolernya ditanam di dalam radiator. Begitu modelnya. Posisinya di dalam radiator, bentuknya kayak gini. Nah, ini kemungkinan besar ini dia jebol, jadi oli Maticnya masuk ke dalam sistem radiator. Kayak gitu, Pak. Nah, kalau oli Matic masuk ke sistem radiator, apakah air tadi juga masuk ke dalam ke dalam transmisi? Oh, airnya. Iya, ini baru mau kita turunkan. Jadi dengan adanya, karena kan gini Pak, ketika kita ngetap itu kan awal mula kejadiannya lah kita tahu ada air di
Di dalam oli transmisi. Oh iya. Ketika ada air di dalam oli transmisi itu ada ininya, ada warna putihnya. Berarti kan ini air bukan air dari luar tapi air dari dalam mesin. Nah, langsung kita buka di sini tutup radiatornya. Kita buka di sini dia udah muncrat dan tercampur dengan ini, Pak. Tercampur dengan oli matic. Tuh, airnya. Topedia. Gitu. Nah, jamurnya seperti ini, Pak. Nih. Udah Warnanya jadi pink ya. pink. Warnanya jadi pink. Tidak kopi susu ya? Tidak kopi susu. Ya mirip-mirip kopi susu, Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pertanyaan gitu, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Besar kemungkinan karena usia radiator. Usia radiator Usia ya? radiator. Jadi teman-teman kalau misalnya kita dapati teman-teman radiatornya pernah pecah upper tanknya. Mungkin kalau untuk mobil-mobil manual masih aman ya, Pak. Tapi kalau untuk mobil matic lebih hati-hati lagi mobil matic. Kenapa? Ketika mobil matic ini dia mengalami rapuh karena di sini di coolernya ini ada pendingin oli matic. Nah, kalau pendingin oli maticnya ini dia si radiator ini udah mulai kropos, besar kemungkinan ini juga mulai terserang, Pak. Gitu. Ini mungkin nanti coba kita isi ini, Pak ya, oli ya, air aja, air. Mungkin nanti kita isi air, dia ketahan atau enggak. Ya, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak Taufik, mobil ini radiatornya sudah ditambel. Kalau dilihat ini kan ada warna coolant ya. Benar. Warna coolant-nya pink. Nah, perkiraan dugaan kita di awal itu kan kita kan ngeceknya di tank reservoir. Reservoirnya di belakang ya. Nah, dilepas nih. Paling nggak di sini di reservoir itu kemarin kita udah cek, itu dia masih ada airnya. Dan kita nggak curiga bahwasanya itu adalah air yang terkontaminasi sama oli. Karena warnanya pink. Warnanya pink. Sesuai dengan ini. Mirip ya. Ya, sesuai dengan ini, Pak. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini kemungkinan besar kenapa dia ditambal gini, Pak. Ini besar kemungkinan di area sini ada yang bocor. Di area sini sudah yang bocor sehingga satu jalur ini ditutup. Nah, jadi ke bawah ini udah nggak ada ini, udah nggak bisa lagi sirkulasi. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini nggak ada sumbatan ya. 3 ini. 1, 2, 3. Tapi kalau yang lainnya ada. Ini ada sumbatan dari dalam. Oh iya ya. Ada sumbatan dari dalam. Kalau ada sumbatan dari dalam berarti dia tersirkulasi. Tapi kalau yang di sini dia masih bersih ya. Berarti ini nggak ada sirkulasi. Artinya apa? Ini. Di sini dibuntu nih. Di sini dibuntu. Nah, kenapa dia dibuntu? Karena mungkin radiator udah kropos duluan, Pak. Jadi teman-teman, untuk mobil matic, mungkin kalau untuk mobil manual nggak ada masalah karena dia mendinginkan hanya pure dari air yang di mesin. Yang was-wasnya kalau misalnya dia bocor, maka oli akan berkurang. Air akan berkurang. Tapi kalau yang matic, ini dia kan ada unsur pendinginan ini, Pak, pendinginan cooler yang di matic. Nah, kalau radiatornya ini udah kropos, nah mendingan diganti radiatornya. Jadi jangan ditambel. Kalau udah kropos, radiatornya diganti supaya apa? Mengamankan coolernya ini. Bisa jadi itu adalah indikasi dari cooler yang udah mulai bocor, Pak. Karena mereka satu umur. Nah, satu umur kayak gitu, Pak Taufik. Mas Ardi, ini coolernya ini dilalui sama oli. Sama air luar dalam berarti ya? Jadi gini, karena di dalam ini dalam ini adalah sebenarnya oli, Pak. Ini kan oli dari matic. Oli dari matic. Nah, kemudian dia masuk ke sini. Ini didinginkan oleh air. Jadi air yang mau masuk ke dalam mesin, yang disedot oleh water pump, ini yang paling bawah ini kan posisi paling dingin, Mbak. Kalau yang paling atas ini kan posisi air masuk dari mesin. Masih panas tuh ya? Masih panas. Nah, kalau udah ini dingin. Nah, ini adalah oli yang tertampung di sini, Pak. Nah, ini kalau dibilang ini terkontaminasi dengan air, sebenarnya enggak. Ini kan ada skatnya. Karena ini lubang nih. Lubang ini aja yang masuk ke sini. Ini kalau saya raba ini di sini enggak ada lubangnya. Jadi air itu cuma berada di, ini kan modelnya pipa, Pak. Pipa ya? Pipa bulat gitu. Tapi pipa bulat itu mirip kayak 2 pipa gini. Kemudian dilas pinggirannya. Dilas tepiannya sehingga air itu bisa masuk dalam sini juga dari luar. Jadi kalau tadi Pak Taufik bilang, nah ini posisinya ini. Nah tuh, kayak bolong kan kelihatannya? Ya, bolong. Tapi dia modelnya tabung, Pak. Jadi tabung. Tabung itu dia air itu bisa di luar sini, bisa di dalam sini, juga, gitu tapi di sini ada dindingnya. Nah, ini dindingnya ini kemungkinan besar nih
kita lihat ya udah mulai karatan ya. Iya karatan. Di sini ada karat ya. Tuh. Nah ini ada karat. Nah karat ini kemungkinan besar yang bikin dia korosi sehingga dia menciptakan lubang seperti ini, Pak. Oh ini kelihatan nih. Oh ini ada tuh. Cuman kita belum pembuktian aja nih. Iya. Apakah dia bocor dari sini? Sumbernya itu bukan ya? Coba kita semprot angin ya. Oke. Iya. Tuh. Berarti ini bukan kayak tabung apa namanya? Tabung satu layer Mas ya. Jadi tabung dua ya. jadi, Berlapis itu ya. Tabung dua berlapis sehingga dalam ini dia bolong. Tapi dia dindingnya. Celahnya. Oli itu berada di dindingnya. Oke. Ini kita coba ke situ ya. Oke. Tuh, Sobat TPD ya. Pesan dari Mas Hardi tadi, kalau kita memiliki mobil Matic, kalau sudah mulai kropos radiator, sebaiknya jangan tunggu lama-lama lagi untuk mengganti radiator tersebut. Sehingga tidak terjadi hal yang seperti ini, yang tadinya kita hanya mengganti radiator seharga mungkin 700.000, 1 juta, tapi karena sampai rusak seperti ini dan bocor, akhirnya kemana-mana sampai ke Matic. Oke, ini di sini Pak. Oke, baik. Kita kasih alas ya. Ini kita mau pembuktian dia bocor atau enggak. Tapi harusnya bocor. Iya, apalagi taruh air Mas di sini Mas. Oke. Rendam nanti air kan? Kita kasih air Pak. Iya. Nah, Sobat TPD ya, kita akan lihat ya di mana sih sumber kebocorannya, bagian luar atau bagian dalam. Nah, nanti kita kasih air, direndam air, baru ditiup. Satunya ditutup, nanti kita tiup. Saya siram sini Pak. Mudah-mudahan ini nggak tumpah. Ini hanya untuk melihat kebocoran, kayak tambal ban. Nah, oke. Kita akan cari gelembung-gelembung nanti nih. Kita akan coba ya Pak ya. Wow. Ah, ini seperti ini, Wow. Siap, Bos. Tapi Kak, ini Bos. Kasih angin Bos. Kasih. Ini dikasih gombal Bos kayaknya Bos. Siap. Oke yuk. Kita cek di mana bocornya. Mana tuh Pak? Oh kurang tinggi Pak. Iya kurang. Masih ada yang ini Pak. Belum kerendam. Soalnya yang bolong itu ya. Yuk. Nah, yuk. Wah bener Mas. Tuh Sobat TPD ya. Seperti prediksi Mas Hardi. Korosi Mas ya? Korosi. Ini dari lubang yang tadi Pak. Nah ini teman-teman ini bocornya dari sini nih. Dari lubang yang tadi kita tunjuk ya. Kan di sini kan ada banyak karat nih. Tuh. Ada banyak karat. Ini juga karat. Nah kemungkinan karat ini dia mengakibatkan, dan pasti karat ini tadi dia mengakibatkan korosi. Tuh, oke siap. Ini kita coba buang dulu airnya. Tuh pembuktiannya sudah nyata. Nah ini Pak kita dapati tadi ini ya. Nah ini lubang ini tadi. Tuh. Padahal kita baru aja membongkar dan kita dapati di sini. Nah ini dia lubang ini dia yang mengalami namanya kebocoran Pak. Mas yang menyebabkan kebocoran kembali ke usia. Pertama adalah usia tadi. Kalau misalnya teman-teman dari radiatornya, apalagi mobilnya Matic ya, radiator itu udah mulai ada bocor, keropos, itu sebaiknya kalau misalnya dia terpaksa harus dilas karena nggak ada spare partnya, maka sebaiknya segera ganti spare part. Jadi misalnya nih saat ini bengkel lagi nggak ada spare partnya, udah nggak apa-apa dilas dulu aja, tapi itu wajib diganti. Carikan dengan spare part yang original atau pakai non ori atau pakai copotan yang masih bagus. Baik, Mas Ari, pertanyaan saya, berapa biaya yang akan dikeluarkan apabila terjadi hal seperti ini dibanding hanya mengganti radiator? Kalau ganti radiator mungkin ya kisaran 1,5 sampai 4 jutaan. Tergantung jenis, merek ya, jenis radiatornya. Nah kalau udah kayak gini, ini ganti radiator plus flushing yang di mesin. Jadi mesin pasti terkontaminasi sama oli Matic Pak. Dan oli Matic ini, setahu saya Pak ya, itu di luar mesin itu kan dia bisa mengakibatkan kerusakan karet
kalau di luar mesin. Oke. Kalau di dalamnya Matic itu kan dia kan ada seal-nya. Kalau ada seal-nya sih dia kalau seal-nya memang cocok untuk ATF, makanya ATF itu kenapa harus sesuai dengan spesifikasi Matic ya, karena bisa merusak seal yang di dalam. Kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok. Seperti Matic ini kalau kita power steering-nya bocor, Pak. Ya. Power steering bocor itu kan kalau dia netes di busing kaki-kaki kayak stabilizer atau mounting knalpot, itu kan bisa jebol. Mengakibatkan jebol, mempercepat jebol. Karena apa? Karena karet yang di luar ini nggak cocok kena apa itu namanya oli ATF. Nah, kita khawatirnya apa? Nanti ketika oli Matic ini masuk ke dalam mesin, itu kan mesin kan ada seal-seal, Pak. Nah, seal-seal ini bisa keropos. Misalnya seal yang terkontaminasi sama ini ya, sama water jacket ya, itu kan ada seal yang di water pump. Nah, itu bisa saja itu kena. Terus ada beberapa seal yang ada di cylinder head. Karena tadi dia memutar ya? Mutar sirkulasi. Bisa juga selang-selangnya. Jadi sebenarnya ini nanti akan Mas perbaiki mesin dan transmisi? Mesin dan transmisi. Jadi mesin paling nggak kita ini dulu, Pak. Kita nggak ambil kemungkinan terburuk dulu. Jadi mesin tetap kita coba flashing biasa. Nanti kita flashing dengan menggunakan kan radiator flash itu ada. Jadi ada radiator flash, nanti kita tuang pakai radiator flash dulu. Nah, tujuannya adalah semua air yang ada di water jacket itu dia bisa lepas dari terkontaminasinya oli Matic. Itu yang kedua, untuk Maticnya sendiri ini kita bongkar karena Matic itu kalau udah tercampur sama air. Kampasnya ini bisa ambrol. Benar. Pernah kita buat ya. Pernah kita buat sampai yang model kampas itu tinggal plat besi doang. Betul. Nah, itu khawatirnya nanti kalau dia terlalu lama terendam sama air itu mengakibatkan rapuh, Pak. Rapuh. Makanya besok kita akan buka, kita akan coba simulasi cuil ya. Simulasi cuil, kalau dia memang udah getas, kita akan ganti. Tapi kalau dia nggak getas, kita rendam dulu oli Matic yang baru. Baru nanti setelah 2 malam mungkin ya, kita tes ulang. Kalau misal dia masih kuat melekat, maka kita pakai lagi kampasnya. Kemudian seal kitnya juga kita lakukan simulasi kerja pistonnya. Nanti kalau kerja pistonnya itu dia masih bagus, masih rapat, maka nggak kita ganti. Perkiraan angka berapa? Perkiraan angka kalau bongkar Matic itu kan 2,5 juta. Terus nanti kalau untuk yang flashing sistem ini kita cuma ngecas kurang lebih sekitar 150.000. Jadi udah 2.650.000 ditambah radiator. Belum alat-alat yang tadi mau diganti ya, kalau harus ganti. Kalau misalnya harus ganti. Tapi kita ambil kemungkinan termurah. Yang termurah dulu ya. Termurah dulu. Kalau untuk yang terburuk kita sampaikan ke customer-nya. Kita belum tahu apakah ini awetnya berapa puluh ribu, kita belum tahu. Cuman kita berharap dengan adanya pertolongan ini bisa mengawetkan kampas, terus seal, terus packing-packing ada di dalam mesin. Kayak gitu. Termasuk radiator nanti kita kasih ganti dengan yang baru. Baik. Terima kasih Mas. Jadi kalau di total berapa tuh? bisa tadinya mungkin ya 1,5 sampai dengan 4 jutaan, bisa sampai sekitar 7 sampai 8 jutaan. Iya, tergantung jenis kendaraan. Ya gitu, Pak. Baik. Oke. Semoga dari video yang menakutkan ini kita bisa belajar bahwasanya radiator ini jangan dianggap sepele, terutama untuk mobil-mobil Matic. Supaya apa? Tidak terjadi kebocoran di sistem pendingin yang mengakibatkan air masuk ke dalam oli transmisi maupun oli transmisi masuk ke dalam saluran pendingin air di dalam mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.